Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Tadi malam sudah digelar pertandingan Community Shield Inggris ya, yang menandakan bahwa kompetisi-kompetisi di Inggris sudah akan dimulai ya. Minggu depan Liga Inggris sudah dimulai. Dan Community Shield mempertemukan juara Liga Inggris Liverpool versus juara Piala FA yaitu Crystal Palace di Wembley Stadium. Liverpool langsung menurunkan pemain-pemain barunya. Ekitike langsung main, kemudian Wirtz juga langsung main, Frimpong juga langsung main, dan Kerkes juga langsung main. Sementara Crystal Palace tidak banyak perubahan dari musim lalu, masih dengan Eze, Mateta, Kamada gitu-gitu ya. Mungkin yang berbeda itu ada kemunculan Papisar ya, Pak. Ada Papisar ya sekarang di line up-nya Crystal Palace. Oke, langsung aja kita coba breakdown pertandingannya. Di babak pertama, Liverpool langsung tancap gas dengan energi yang mereka punya, karena sekali lagi banyak pemain baru dan pemain barunya ini memberikan banyak nilai plus ya. Di babak pertama memberikan banyak sekali energi ya. Frimpong, Wirtz, Ekitike, yang gak kelihatan tuh cuma Kerkes mungkin ya. Yang Kerkes ini masih kelihatan demam panggung banget ya, masih sering banget salah making decision. Dan gol pun langsung datang ya lewat pemain baru. Hugo Ekitike menerima umpan dari pemain baru juga, Florian Wirtz ya. Dari kiri Ekitike merangsek ke tengah, kemudian shooting ke pojok kanan. 1-0 untuk Liverpool. 1-0 untuk Liverpool. Namun Crystal Palace langsung bermain lebih terbuka dan mereka langsung mendapat gol lewat titik putih. Ya, lewat titik putih karena Papisar dijatuhkan oleh Van Dijk di kotak penalti, dan Mateta sebagai Algujo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. 1-1. Namun Liverpool langsung kembali unggul lewat gol keberuntungan, bisa gue bilang ya. Gol keberuntungan dari Frimpong ya, dimana dia berniat untuk memberi assist, gue yakin. Namun bola justru menukik ke dalam gawang Crystal Palace dan tidak bisa dihentikan oleh Henderson. 2-1 untuk Liverpool dan bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Crystal Palace bermain lebih beresiko, dimana mereka menaikkan defensive line dia. Kemudian Liverpool juga bermainnya lebih menunggu lagi, lebih menunggu. Tapi gini, ada masalah dengan Liverpool. Ketika mereka bermain menunggu, kontrol itu benar-benar hilang. Semua pemain menjadi menurun. Ya, semua pemain menjadi menurun. Ini cukup disayangkan ya. Kenapa harus bermain menunggu ya? Semua pemain menurun, terutama pemain-pemain baru. Kelihatan ketika pemain-pemain yang senior bisa dibilang gitu menurun, pemain-pemain baru ini kehilangan ritme permainan. Ini kelihatan banget ya. Ekitike jadi nyaris gak dapat bola. Wirtz juga beberapa kali jadi salah passing. Szoboszlai hilang. Dan mungkin yang masih berenergi itu Frimpong aja ya. Frimpong masih berenergi. Kerkes juga hilang. Dan Crystal Palace berkali-kali berhasil menembus pertahanan Liverpool, namun seringkali gagal. Dan Liverpool bahkan sampai menurunkan defensive line mereka. Dan akhirnya Crystal Palace berhasil menciptakan gol lewat Papisar ya, di menit 80 berapa ya, gue lupa. Kemudian di babak kedua juga pemain-pemain baru Liverpool semuanya diganti ya. Kerkes diganti, Wirtz diganti, Ekitike diganti, karena memang mereka kelihatan kehilangan ritme ya. Di babak kedua mereka benar-benar hilang. Masuknya McAllister ya, Elliot dan lain-lain, itu ternyata tidak merubah apapun. McAllister juga pas dimasukin mainnya jelek ya, mainnya juga jelek sama gitu. Dan skor ini bertahan hingga 90 menit dan langsung adu penalti ya, nggak ada extra time kayak dulu-dulu. Nggak ada extra time, langsung adu penalti. Dan surprisingly 3 penendang Liverpool, Mo Salah, McAllister dan juga siapa lagi? Szoboszlai, McAllister,
Yang gagal tuh siapa sih? Soboslai berhasil, McAllister gagal, Salah gagal, satu lagi tuh siapa? Elliot ya? Satu lagi tuh siapa? Frimpong, Van Dijk, Konate, Elliot, Salah, Gakpo. Oh ya, yang berhasil tuh Gakpo, Soboslai ya. Yang berhasil tuh Gakpo, Soboslai. Ntar gue lupa. Penendang yang gagal itu Salah, McAllister ya. Salah, McAllister gagal. Dua penendang pertama, kemudian Gakpo. Kalau dari Crystal Palace-nya itu yang gagal itu 2 ya. Yang gagal 2. Jadi Crystal Palace menang dengan 3-2 ya. Penalti 3-2, Liverpool gagal 3. Gue lupa bener. Gue lupa siapa aja nendang ya. Kan Salah, pertama tuh Salah. Ya, terus Gakpo, kemudian McAllister, Soboslai. Nah, satu lagi ini gue nggak ingat siapa yang nendang. Kemudian kalau Crystal Palace semuanya Mateta sukses gitu-gitu ya, sukses semua rata-rata. Eze gagal ya, Kemudian ditutup sama si pemain muda itu, pemain mudanya Crystal Palace. Oke. Jadi Crystal Palace menang adu penalti dengan skor 3-2 dan berhak untuk Piala Community Shield. Selamat untuk Crystal Palace. Ini adalah trofi kedua mereka di 1 tahun terakhir. Ini sejarah untuk klub mereka ya, dimana mereka belum pernah dalam 1 tahun meraih 2 trofi ya sepanjang sejarah mereka. Congrats, ini mungkin era terbaik untuk Crystal Palace ya, bisa dibilang luar biasa. Dan untuk Liverpool ini belum merubah apapun ya sebenarnya, karena ini Liverpool bermain sangat jelek terus terang di pertandingan ini, sangat jelek. Van Dijk menurun, Konate ya sosok aja, Frimpong sosok aja. Mungkin yang kelihatan berenergi itu Weird sama Ekitike, tapi itu cuma di babak pertama. Di babak kedua mereka totally menurun juga. Jadi nggak ada, apalagi Salah ya. Salah itu tenggelam banget di pertandingan ini 90 menit ini. Salah tenggelam banget. Gakpo masih mendingan ya, Gakpo masih mendingan. Jadi melihat season yang baru, berarti Liverpool ini masih butuh trigger point ya, supaya pemain-pemainnya tuh pada perform. Masih butuh trigger point lah bisa gue bilang, supaya Salah dapat percaya dirinya lagi, Gakpo dapat percaya dirinya lagi gitu ya. Kalau Ekitike, Wirtz kayaknya mereka udah connect ya. Frimpong udah connect, Carcass nih yang tidak kelihatan ya tadi ya. Carcass tidak kelihatan. Ini tidak merubah prediksi gue ya, tetap gue memprediksikan Liverpool akan menjadi runner up Liga Inggris di bawah Arsenal ya. Gue tetap menjagokan Liverpool sebagai salah satu kontender juara, karena mereka ini, tapi penyakit dari Liverpool ini adalah lini belakang ya. Nih kalau mereka berhasil mendatangkan 2 center back, gue udah bilang ya, 2 center back, taruhlah Joe Gomez jadi pelapisnya Frimpong, mereka beli 2 center back, gue akan menjagokan Liverpool nomor 1. Karena mereka belakangnya sangat-sangat tipis ya. Dan depan juga mungkin mereka masih butuh 1 pemain. Rodrigo sih bisa banget ya untuk didatangkan. Ini masih ada 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu untuk, atau 3 minggu lah bisa dibilangnya, 2 atau 3 minggu untuk transfer ya. Jadi masih segala kemungkinan masih bisa terjadi. Gue harapkan FSG masih mau untuk lupakan Isak lah. Kalau menurut gue udah lupakan aja Isak kalau masih keras kepala. Newcastle-nya mending lupakan Isak, fokus datangin Rodrigo, karena Ekitike udah cukup menurut gua. Nih Ekitike bagus. Rodrigo, kemudian datangin 2 center back, udah cukup kalau untuk gua. Oke, itu aja ya tentang Community Shield ya. Jadi santuy aja untuk pendukung Liverpool. Ini bukan, bisa dibilang bukan parameter lah. Ya, ini bukan parameter kalau Liverpool ini bakal menurun di season depan. Kelihatan kok pemain-pemainnya kualitasnya setinggi ini, gue rasa nggak mungkin lah sampai di bawah 4 besar lah, nggak mungkin. Oke, itu aja, bye.